Usulan revisi Undang-Undang Narkotika yang dilontarkan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Budi Waseso, menuai pro dan kontra. Awalnya, Budi Waseso berencana mengubah pasal yang mengatur rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dia menilai rehabilitasi bisa menjadi celah bagi bandar narkoba agar tidak dipenjara dengan mengaku hanya sebagai pemakai. Rehabilitasi dirasa juga akan menggerus kas negara. Pendapat berbeda disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly. Yasona mengatakan jika dirinya bersama Kepala BNN terdahulu, Anang Iskandar, sudah menyusun banyak rencana karena kesamaan pandangan soal rehabilitasi pengguna narkoba. Salah satunya adalah rencana merehabilitasi 15.000 pengguna narkoba yang sudah sampai pada tahap asesmen. Tak hanya dari Menkumham, revisi UU Narkotika juga ditanggapi negatif oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang merasa akan terbebani jika harus menampung napi narkotika yang pecandu dan bukan pengedar. Tak hanya kurang tenaga dan kapasitas penjara, anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga diyakini akan melonjak. Di sisi lain, dukungan positif datang dari penggiat anti narkotika. Salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika, Henry Yosodiningrat, yang mengaku sudah sejak dulu menolak ide rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Di luar silang pendapat terkait revisi Undang-Undang Narkotika, sudah sepatutnya negara melindungi warganya dari ancaman narkoba yang kian hari makin besar. Hal itu pun sejalan dengan tekad Presiden Joko Widodo yang sudah memukul kencang genderang perang terhadap narkoba. Dialog edisi hari ini akan membahas polemik rehabilitasi pengguna narkotika bersama narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio Berita 1, Sekjen Gerakan Nasional Anti Narkotika atau GRANAT, Bapak Asar Suryobroto, dan kami juga menghubungi Kepala Humas BNN, Kombes Slamet Pribadi, melalui sambungan telepon untuk ikut berdialog pada pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Saya langsung ke Pak Asar. Pak, ini kalau kita bicara soal rehabilitasi, Pak Komjen Budi Waseso mengatakan bahwa harusnya ada evaluasi soal rehabilitasi ini. Ini poin yang saya tangkap sebetulnya poinnya dapat ya, dikatakan bahwa inilah kenapa orang berani coba-coba untuk menggunakan narkotika itu. Bukankah ini sebetulnya sebuah tujuan mulia dan bentuk ketegasan dari Kepala BNN yang baru? Bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih. Lagi, saya mengikuti seluruh perjalanan ini ya, mulai mungkin dari BNN tahun yang dulu sampai sekarang. Dan saya kira ada variasi-variasi, dan yang terakhir ini memang dengan Indonesia Darurat Narkoba ini ya, dicanangkan oleh Pak Presiden juga, bahwa kita juga mengikuti mengadopsi dari kejaksaan internasional bahwa memberantas narkoba itu law enforcement juga didampingi dengan rehabilitasi. Ya. Oke deh. Nah, di Indonesia sendiri sudah memulai dengan itu ya, dengan rehabilitasi ya. Namun kita melihat bahwa tidak serta-merta, tidak begitu mudah ya, untuk langsung rehab gitu ya. Memang itu bagus, suatu tujuan yang mulia untuk menolong korban dan menyelamatkan anak-anak bangsa ya. Karena memang angkanya cukup besar. Namun ya, kita harus mengetahui bahwa ini sebagian besar ya, narkoba itu masuknya dari luar. Jadi kita juga harus mengimbangkan antara pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Apa yang kita lihat sekarang? Kalau saya lihat tadi Pak Budi Waseso ya, sebagai kepala BNN baru, beliau ini seorang praktisi kan, praktisi penegakan hukum, dan sebelumnya beliau adalah sebagai Kabar Eskrim ya. Tentu juga melihat dalam praktek penegakan hukum, praktek penyidikan yang terjadi di dalam, bahwa banyak sekali manipulasi sebetulnya. Ya, ini mungkin ini kaca yang saya melihat bahwa ini yang beliau lihat tuh banyak sekali manipulasi. Orang yang mestinya dia pengedar, kok dia bisa jadi pemakai. Ini sudah sekali, dan ini adalah perubahan paradigma kan. Sekarang tadi saya juga mendengar Pak Menteri Kumham, banyak sekali napi-napi itu adalah pemakai. Ya. Waktu itu memang sebelum ada paradigma mereka pemakai harus masuk. Nah sekarang ini mereka sudah di dalam, mereka memakai atau plus juga pengedar. Jadi sudah sekali untuk merubah kan. Inilah proses yang paling sulit. Dan saya kira Pak Budi tidak salah juga kalau dia mengatakan hati-hati. Nah, mungkin daripada hati-hati lebih baik
close saja dulu, ya, close ya. Tapi suatu hal yang apa namanya, yang juga harus memperhatikan bahwa ini sudah menjadi undang-undang dan sudah disepakati oleh sebab kita harus mencari yang terbaik. Dan saya minta supaya tidak dipertentangkan juga. Oh ini begini, dua-duanya baik. Kita sedang mencari cara yang terbaik sebetulnya bagaimana untuk menangani ini. Dan melalui sambungan telepon sudah ada Pak Slamet Pribadi dari BNN. Pak Slamet. Iya. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi. Pak Slamet di studio juga ada Pak Asar ya. Pak Asar. Pagi Pak Slamet. Pak Slamet, ini kalau kita bicara soal evaluasi mengenai rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN ini sebetulnya kalau menurut Pak Slamet sendiri, apa yang mesti kita evaluasi terkait rehabilitasi supaya ini betul-betul menjadi upaya yang optimal ya dalam mengurangi penggunaan narkoba, terus mengobati mereka supaya mereka juga tidak kembali menggunakan, dan juga membuat jera mereka yang mau mencoba-coba seperti itu, Pak Slamet. Iya, memang dari sisi apa yang disampaikan oleh Pak Asar itu sangat betul itu. Memang konvensi internasional, regional itu memang ada dua pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan atau medis. Sudah betul tadi Pak Asar sudah sangat bagus. Kemudian rehabilitasi itu juga dalam rangka menekan angka pengguna, mengurangi angka pengguna, mengurangi budaya penggunaan. Ya. Karena di samping ada unsur medis dan juga ada unsur psikologis di dalam rehabilitasi itu. Pak Slamet, kalau kita bicara soal pengguna ini sampai sekarang yang tanda kutip ya ditahan atau ditangkap oleh BNN masih terus bertambah ya Pak? Ya, pengguna itu ada dua, ada pengguna yang masuk dalam proses hukum, ada pengguna yang voluntary atau sukarela untuk melapor. Ya. Yang dalam penangkapan juga ada, artinya pengguna untuk diri sendiri dalam jumlah yang ringan dengan cara-cara tentu yang sederhana, tapi jumlahnya agak banyak. Ya. Mungkin itu pengguna yang ketanggihan, yang ketagihan. Yang kecanduan, tapi itu terkena proses hukum, maka rehabilitasinya ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah itu kalau voluntary, kalau sukarela, rehabilitasinya ada di luar pemasyarakatan atau ruang tahanan. Oke, nah Pak Slamet, ini kalau kita bicara soal pengguna ini Pak, ini kalau hitungan dalam, saya nggak tahu persis bagaimana cara menghitungnya, apakah dalam per hari itu ada berapa orang yang melapor atau ditangkap, atau dalam hitungan per tahun, atau bagaimana sebetulnya? Kalau hitungan per hari, saya data ada di Deputi Bidang Rehabilitasi, tetapi sekarang ini yang sudah direhabilitasi oleh BNN, baik ke BNN, Kemenkes, Kemensos, itu sekitar lebih kurang 21.000 dari target 100.000. Baik yang rawat inap maupun rawat jalan, Mas Rudi. Oke, 21.000. Sementara ini kalau kita melihat rencana Pak Yasona Lawli untuk merehabilitasi pengguna narkotika yang ada di penjara juga jumlahnya mencapai ratusan ribu ini ya. Kalau total, sesuai dengan hasil risetnya adalah 4 juta jiwa. Pengguna? Iya, 4 juta jiwa hasil risetnya. Jadi kata Pak Jokowi, kalau untuk merehabilitasi 4 juta orang ini butuh waktu sekitar 20 tahun atau sampai 40 tahun. Nah, tapi jadi negara harus berperan untuk memberikan penyehatan, pemulihan, pengobatan atau rehabilitasi kepada para pengguna untuk menekan angka demand itu. Nah, ini kan sebetulnya menarik kalau kita melihat angka ini kan sangat besar ini Pak Slamet, apalagi kalau hitung-hitungan, kalau saya tidak salah per hari itu ada sekitar 40-an orang meninggal karena narkotika kan sebetulnya. Orang Mas, lebih kurang. Nah, ini poin dari Pak Buas ini sebetulnya sangat kena gitu. Karena hukumannya ringan, terus bahkan direhabilitasi. Ini yang membuat orang itu berani mencoba-coba. Apakah ini memang juga dipertimbangkan, artinya bagaimana hukuman ini juga bukan jadi hukuman yang ringan, tapi hukuman yang membuat jera siapapun yang pernah mencoba dan mencegah siapapun untuk mencoba. Iya, memang tugas kita dari BNN itu adalah mencegah yang belum sempat menggunakan, kemudian mengobati yang sudah menggunakan, dan melakukan fungsi hukum atau penegakan hukum
terhadap para bandar dan kurir. Ya. Kalau misalnya coba-coba, itu coba-coba karena kemauan sendiri atau karena dipaksa. Jadi dia sebagai korban. Sebetulnya semua orang pengguna itu korban dari para bandar sebetulnya, Mas. Oke. Ya, bandar itu kalau kita tes urin, mungkin Pak Azhar tahu itu negatif dia. Bandar itu negatif ya? Negatif, iya. Justru pengguna yang positif kan kurang ajar itu. Oke, nah ini solusinya seperti apa Pak Slamet? Kalau menurut Pak Slamet dari undang-undangnya sendiri, apakah ada yang harus evaluasi atau bagaimana sebetulnya supaya soal itu saya nanti kita lihat. Oke. Hari ini masih ada pertemuan internal antara pimpinan dengan staf hari ini. Mungkin setelah ini baru kita bisa menyampaikan bagaimana kebijakan. Yang jelas tujuan dari pimpinan saat ini adalah tujuan mulia. Mungkin ya. dari sisi implementasi perlu ditingkatkan atau apa. Hari ini akan ada pembicaraan yang intensif antara pimpinan dengan staf. Artinya akan sangat serius dibahas di BNN ini ya Pak ya? Sangat serius, beliau tipenya energinya kuat Mas beliau ini. Oke, menarik. Pak Azhar tahu itu. Ya ini menarik sebetulnya Pak Azhar kalau dari keterangan Pak Slamet ini kan, kalau pengguna aja sekarang itu ada 4 juta, ini kan angka yang luar biasa gitu. Saya mohon baik BNN maupun Polri maupun kita semua ya, kita jangan sekarang terlena dan kita jangan sibuk ngurusin ini aja. Ya, yang lebih penting sekarang sebetulnya kalau kita terlena ini, mereka sekarang sedang menari-nari ini. Siapa maksudnya Ya, benar-benar? semua ini pemasok, para penjahat-penjahat. Ini penjahat yang kita lawan ini seorang penjahat sekarang ini. Saya lagi tadi juga melihat bahwa kemarin Kepala BNN juga penangkapan. Sebab sekarang ini kita masih ingat ya, ada 60 lebih napi yang eksekusi mati yang belum dilaksanakan. Nah, seperti itu dilupakan ya. Kemudian kalau kita berkutat pada urusan ini terus, kita lupa mencegah, lupa memberantas, dan ini masuk terus barang ini. Ya. Nah ini saya minta supaya keseimbangan ini jangan sampai hilang. Ya, kita sibuk dengan urusan rehab atau tidak rehab. Ini barang masuk terus dan di luar ini kejadian terus. Maka itu tadi angka tadi, walaupun ini sudah banyak di rehab, ini tambah lagi. Karena apa? Kita tidak bisa menutup lubang ini. Dan tadi saya dengar Pak Budi Waseso juga tidak, Pak Buas juga sudah sekarang kalau masuk tenggelamkan orang-orangnya. Nah ini sudah suatu tekad yang keras ya. Itu behavior ya, perilaku dia memang itu mencerminkan bahwa BNN tidak akan main-main dengan ini ya. Pak Azhar, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Terima kasih.